Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas materi menarik nih yang Anda kirim. Beberapa kutipan dari Ray Dalio ya, soal krisis utang besar. Betul. Misinya kita kali ini kita mau bedah itu, pola dasarnya lah atau template siklus utang jangka panjang yang dia susun. Ini semacam peta gitu ya, buat memahami gimana sih krisis ini bekerja. Berdasarkan pengalamannya dia sebagai investor kan. Sip, Kita bongkar. tentu. Kuncinya itu sebetulnya gimana kredit yang awalnya kan bagus ya buat dorong pertumbuhan, tapi kok bisa berbalik jadi masalah besar. Nah, itu dia. Dalio tuh menekankan pentingnya lihat arus modalnya kemana. Dan pinjamannya dipakai buat apa? Produktif nggak? Maksudnya bisa hasilin pendapatan yang cukup buat bayar utangnya nggak? Kalau bisa, ya bagus. Kalau nggak, nah itu awal masalahnya. Kayak model ekonomi kita ya. Persis. Utang bisa jadi jauh lebih gede dari uang tunai yang beneran ada. Nah, potensi krisisnya di situ pas tagihan datang. Oke. Mari kita masuk ke polanya deh. Fase awal, ekspansi kan ya. Yang kayaknya semua lagi bagus-bagusnya gitu. Bener, di fase awal ini kredit gampang banget didapat. Rasanya semua indah. Pengeluaran naik, pendapatan orang lain ikut naik, nilai aset juga naik, terus kapasitas pinjam jadi naik lagi, ya makin banyak belanja. Siklus yang nguatin diri sendiri gitu. Jadi orang makin berani ambil risiko ya di fase ini. Muncul instrumen keuangan baru yang mungkin belum terlalu diawasi ketat. Tapi, nah ini penting, utang itu kan nggak bisa selamanya tumbuh lebih cepat dari pendapatan buat bayarnya, pasti ada titik jenuhnya. Tanda-tanda gelembung atau bubble mulai kelihatan gitu ya. Apa aja tuh biasanya? Biasanya harga aset udah kemahalan dibanding biasanya. Terus sentimen pasar positif banget, semua orang optimis. Banyak yang pakai leverage, utang gede buat investasi. Terus nah ini banyak pemain baru masuk pasar. Orang yang tadinya nggak ikutan jadi ikut-ikutan beli. Dan biasanya juga kebijakan moneternya lagi longgar. Oke, jadi euforia itu ada batasnya, lalu kita sampai di puncak ya, the top. Di sini nih titik baliknya. Iya, batas utang udah tercapai. Nah, biasanya peminjam yang paling berisiko, yang paling lemah, mulai gagal bayar duluan. Ini bikin pemberi pinjaman jadi, khawatir, mulai ngerem kasih kredit. Investor juga mulai cemas ya. Betul, investor mulai jual aset-aset yang berisiko, terus lari ke aset aman, kayak uang tunai atau obligasi pemerintah. Nah, proses yang tadinya bagus ke atas, mulai berbalik arah ke bawah. Terus ada soal suku bunga yang aneh itu ya di sekitar puncak, yang inverted yield curve. Iya, seringkali itu terjadi. Suku bunga jangka pendek jadi naik, sampai deketin atau malah lebih tinggi dari suku bunga jangka panjang. Ini secara simpel bikin orang jadi males pinjam-meminjam, lebih milih pegang tunai. Akibatnya, ya pertumbuhan kredit melambat, pas banget sebelum gelembungnya pecah. Waduh. Nah, setelah puncak lewat, masuk fase yang paling ditakuti ya, kontraksi atau depresi. Gimana rasanya fase ini? Ini bagian yang, menyakitkan lah. Harga aset anjlok, peminjam banyak yang kesulitan bayar utang, bahkan gagal bayar, kepercayaan runtuh. Semua orang panik, berebut uang tunai. Istilahnya liquidity crisis. Dan karena pengeluaran satu orang itu pendapatan orang lain. Nah, persis. Pengeluaran turun drastis, pendapatan semua orang ikut anjlok. Kelayakan kredit makin turun. Ini jadi lingkaran setan ke bawah, vicious cycle namanya. Di fase ini, langkah bank sentral yang biasa kayak nurunin suku bunga udah nggak mempan lagi dong. Betul sekali. Itu yang Dalio sebut kebijakan moneter 1. Nurunin suku bunga. Jadi nggak efektif karena bunganya udah rendah banget kan? Udah deket nol. Malah beban utang, rasio utang ke pendapatan bisa tetap naik. Kenapa? Karena pendapatannya turun lebih cepat dari kemampuan bayar utangnya. Wah, rumit ya. Disinilah proses deleveraging itu harus terjadi. Pengurangan beban utang besar-besaran. Iya, harus. Jaren, penting juga dibedain nih. Ada 2 tipe utama depresi ini. Oh iya, apa aja tuh? Pertama, deflationary depression. Ini biasanya kalau utangnya mayoritas dalam mata uang lokal. Penanganannya fokus ke restrukturisasi utang, penghematan. Tapi ini sakit banget buat ekonomi, makanya perlu diimbangi stimulus. Kayak cetak uang biar ekonomi nggak mati suri. Oke, yang kedua? Yang kedua, inflationary depression. Ini lebih gawat biasanya. Terjadi kalau banyak utangnya dalam mata uang asing,
Terus negaranya tergantung sama modal asing. Nah, kalau modal asingnya kabur, likuiditas kering, nilai tukar anjlok parah, terus malah jadi inflasi tinggi. Ini ngaturnya jauh lebih susah. Menghadapi situasi segenting ini, pembuat kebijakan nggak bisa diam aja dong ya. Apa yang harus mereka lakukan? Harus gerak cepat dan berani. Biasanya ada beberapa langkah kunci. Pertama, hentikan paniknya dulu. Misalnya kasih jaminan simpanan bank biar orang nggak rush. Kedua, suntik likuiditas gede-gedean ke sistem. Terus? Ketiga, topang institusi keuangan yang penting banget, yang kalau sampai kolaps bisa ngeruntuhin sistem. Keempat, ya lakukan reformasi aturan mainnya biar nggak kejadian lagi. Nah, salah satu alat utamanya itu yang sering disebut cetak uang atau quantitative easing, QE, kebijakan moneter dua kata Dalio. Nah, QE ini kan sering jadi perdebatan ya. Gimana sih cara kerjanya di konteks ini? Tujuannya apa? Gampangnya gini, bank sentral itu beli aset finansial, biasanya obligasi pemerintah, pakai uang baru yang dicetak. Tujuannya ada dua lapis. Gelombang pertama itu biasanya pas panik-paniknya, buat kasih likuiditas darurat aja, biar sistem nggak macet total. Oke, buat nyelamatin dulu ya. Iya, nah gelombang kedua itu lebih buat dorong ekonomi lagi. Harapannya uang baru itu ngalir jadi pinjaman, jadi investasi produktif, biar ekonomi tumbuh lagi. Kunci suksesnya itu kombinasi kebijakan moneter yang super longgar, baik MP1 bunga rendah maupun MP2 QE, plus stimulus fiskal yang pas dari pemerintah. Jadi nggak bisa moneter aja ya? Harus bareng fiskal. Idealnya begitu. Kalau kebijakannya ragu-ragu atau terlalu cepat ngerem, ngegetin, atau cuma fokus hemat-hemat aja tanpa stimulus, itu malah bisa bikin depresinya makin parah dan lama. Oke. Jadi kalau dirangkum, polanya jelas ya. Siklus yang didorong kredit, sampai ke puncak, terus kontraksi yang sakit, dan butuh intervensi besar buat keluar. Pertanyaannya nih, gampang nggak sih ngenalin kita lagi di fase mana pas lagi kejadian? Wah, itu dia. Susah banget, jujur aja. Dan ada satu peringatan penting lagi dari Dalio. Jangan lihat angka rata-rata doang. Maksudnya gimana tuh? Tingkat utang nasional total mungkin kelihatannya aman-aman aja. Tapi kalau utang itu ngumpulnya di beberapa entitas penting aja, misalnya beberapa bank besar atau perusahaan gede, nah risikonya itu jauh lebih tinggi daripada yang kelihatan di angka rata-rata. Oke. Jadi harus tahu detailnya ya. Siapa ngutang ke siapa, pakai mata uang apa, sanggup bayar nggak, gitu ya? Persis, itu yang krusial. Memahami siapa yang pegang resiko. Oke. Menarik sekali pembahasannya. Ini satu pemikiran terakhir deh buat Anda renungkan. Siklus utang besar ini kan kayaknya berulang terus ya, tiap sekian puluh tahun. Cukup lama buat satu generasi mungkin lupa atau nggak ngalamin langsung. Nah, sejauh mana ya bias psikologis kita, memori kolektif yang pudar ini, ikut bikin kita ngulang kesalahan yang sama lagi di siklus berikutnya? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.